Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 44, Perubahan. Dalam peristiwa yang mengejutkan, kata-kata Chen Fan saat ini memiliki bobot yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga Chen Jingjing dan Sang Rumeng merasa tidak dapat membantahnya. Jika itu adalah Chen Fan sebelumnya yang mengatakan klaim seperti itu, Chen Jingjing pasti akan meledak dalam tangis marah, sementara Sang Rumeng akan terdiam. Namun, kali ini, keduanya merasa setuju sepenuhnya, merasa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pembicaraan tentang Sisui dan sebuah panacea yang berharga, sudah cukup membuat mereka tercengang. Tetapi ketika Chen Fan menyebutkan formasi Qi yang memikat, rasa terkejut mereka mencapai tingkat yang baru. Formasi seperti itu hanya dimiliki oleh sekte-sekte terkemuka. Dan fakta bahwa Chen Fan memiliki pengetahuan tentang hal itu membuat Chen Jingjing dan Sang Rumeng terkejut bukan kepalang. Formasi pembawaan udara tidak terlalu rumit dalam metode konstruksinya. Namun, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatannya sangat menakjubkan. 10 batu roh diperlukan sebagai mata formasi, dengan formasi itu sendiri terdiri dari 5 arah dari dalam dan 5 arah dari luar. Energi spiritual yang dihasilkan lebih kuat daripada yang terkandung dalam batu roh itu sendiri, memungkinkan untuk kultivasi yang cepat ketika dilakukan dalam formasi pembawaan udara. Biara biasa akan kesulitan untuk mendapatkan batu roh kelas rendah, dan jika mereka cukup beruntung memiliki satu, mereka biasanya akan memilih untuk langsung mengolahnya dan menyerap kekuatannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Inilah yang dilakukan ayah Chen Jingjing, Chen Nan, untuk naik ke peringkat teratas dengan menggunakan satu batu roh. Namun, Chen Fan telah menggunakan 10 batu rohnya untuk membangun formasi, efektif memperbanyak kekuatan spiritual yang dihasilkan menjadi setara dengan 20 batu roh. Rencana ini tidak hanya melibatkan membantu Chen Jingjing dan Sang Rumeng dalam meningkatkan tingkat kultivasi mereka, tetapi juga membutuhkan Chen Fan untuk dengan cepat mencapai level ke-9 pelatihan Qi dan mengumpulkan banyak energi sejati dalam tubuhnya sendiri. Hanya formasi pembawaan udara mungkin tidak cukup untuk ambisinya. Chen Fan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh? Tanya Sang Rumeng, matanya melebar kagum ketika melihat Chen Fan mengeluarkan 10 batu roh. Dari sebuah petualangan, jawab Chen Fan dengan tenang, sambil memberikan pil penggiling sumsum kepada Sang Rumeng dan Chen Jingjing. Aku akan mengajarkan metode pengolahan pil sui-sui terlebih dahulu. Hafalkan dengan baik dan larutkan pil itu sepenuhnya, jika tidak sifat obatnya bisa merusak meridianmu, perintah Chen Fan. Suaranya teguh. Dipahami, kakak. Chen Jingjing dan Sang Rumeng mengangguk serentak, menerima pil sisui. Mereka menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada Chen Fan, menyadari bahwa pertanyaan semacam itu dapat berpotensi menyebabkan konflik dengan Cheng Xianzong. Keesokan harinya, baik Chen Jingjing maupun Sang Rumeng tampil dengan serius. Di bawah pandangan tajam Chen Fan, mereka mengonsumsi pil sui-sui, dengan tekun menjalankan metode mental yang diajarkan oleh Chen Fan. Secara instan, mereka mendapatkan kendali atas sifat obat yang luar biasa yang terkandung dalam pil itu, mengalirkannya melalui meridian dan tulang mereka. Pil itu bekerja dengan ajaib, membersihkan dan memperkuat tubuh mereka dengan sempurna. Duduk di samping mereka, Chen Fan dengan cermat mengamati proses tersebut. Meskipun mengolah pil sisui tidak terlalu sulit, Chen Fan khawatir tentang kemungkinan kesalahan karena Chen Jingjing dan Sang Rumeng telah menghabiskan semalaman untuk menghafal instruksinya. Untungnya, bakat mereka yang luar biasa memastikan kemajuan yang stabil, yang membuat Chen Fan menganggukkan kepala sedikit sebagai tanda persetujuan. Di lembah Raja Iblis, badai sedang terjadi, melemparkan bayang-bayang yang menyeramkan di atas tanah. Di dalam Heavenly Ghost Gate, sosok bertopi hitam berdiri di kedalaman istana bawah tanah. Penuh amarah, ia melepaskan pukulan dahsyat yang menghancurkan patung batu di dekatnya. Pria itu tak lain adalah pemimpin sekte Su dari Heavenly Ghost Sect. Keluarga Chen Fan, aku telah meremehkanmu, gumam pria bertopeng hitam tersebut, suaranya penuh kekakuan. Berdiri sendirian di dalam istana bawah tanah, dia tahu bahwa baik Lin Xiang maupun Elder Li telah berakhir tragis. Wajahnya terlihat muram, dan matanya terbakar dengan tekad yang betul. Setelah sejenak merenung, pemimpin sekte tiba-tiba bergerak cepat, sosoknya meluncur melalui kegelapan seperti hantu. Muncul dari istana bawah tanah. Ia menuju ruang utama Heavenly Ghost Gate. Ketika dia mendekat, 2 murid dari sekte Tiangwei menunggunya di lobi. Begitu melihat kedatangan pemimpin sekte mereka segera berlutut, menundukkan kepala sebagai penghormatan. Melihat kepala sekte Su, ucap murid-murid tersebut serentak. Hubungi murid-murid yang tersembunyi di puncak pedang berat, perintah pemimpin sekte Su, suaranya dipenuhi dengan keintiman yang mencekam. Beritahu mereka untuk menyebarkan kabar bahwa Elder Li dari puncak pedang berat telah tewas oleh Chen Fan dari keluarga Chen, tepat di luar pinggiran kota pedang berat. Ketika kata-katanya menggantung di udara, senyuman jahat terlintas di sudut mulut pemimpin sekte Su. Dia melanjutkan, cari seseorang yang cukup cerdas untuk maju dan berperan sebagai saksi. Ya, jawab kedua murid tersebut serentak, segera mundur dari kehadiran pemimpin sekte mereka. Tanpa mereka sadari, sosok misterius telah mendengarkan semuanya sejak awal.
Ketika kata-kata pemimpin sekte memudar, asap putih muncul, dan sosok bayangan itu menghilang dengan senyap ke dalam malam. Hanya beberapa saat setelah sosok itu lenyap, pemimpin sekte Su melompat ke atas atap, pandangannya terpaku pada atap yang kosong. Alisnya berkerut dengan kekhawatiran, wajahnya semakin dingin. Sesuatu tidak beres, dan nalurinya memberitahunya bahwa bahaya mengintai di balik bayang-bayang. Hari berikutnya, di pinggiran kota Ep, sekelompok yang terdiri dari Yang Feng, Elder Lin, dan beberapa orang lainnya berkumpul di sekitar mayat yang tidak bernyawa. Wajah mereka penuh dengan kesedihan dan duka. Kembali dan beritahu puncak master Yang dan semua orang tua. Telah dikonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah milik Elder Li. Ada 2 luka pedang, satu di tangan kanan dan yang lainnya di leher. Tangan kanan terputus, sementara luka di leher ternyata fatal. Seorang murid melaporkan dengan hormat. "Kamu bajingan kecil!" Elder Lin berteriak marah, otot wajahnya gemetar karena kemarahan. "Membunuh guru dan leluhur kita, metode anak ini kejam," kata salah satu orang tua dengan suara dalam, alisnya berkerut saat berbicara. "Pasti dia memendam dendam terhadap kita karena tidak membantunya di depan Cheng Xianzong, itulah sebabnya dia membunuh Elder Li. Aku khawatir target berikutnya akan menjadi orang tua itu," kata Elder Lin sambil menggertakkan gigi. Yang Feng tetap tenang, memindai murid-murid yang berkumpul sebelum bertanya, apakah ada murid yang menyaksikannya. Keributan kecil terjadi di antara kerumunan, dan seorang murid yang tampak kurus dan biasa-biasa saja melangkah maju. "Siapa namamu? Gambarkan apa yang kamu lihat malam itu," perintah Yang Feng dengan suara dalam. "Saya murid Tang Wan, dan saya telah menyaksikannya, puncak master Yang dan orang tua yang terhormat." Murid itu membungkuk kepada Yang Feng dan yang lainnya sebelum melanjutkan, "Malam itu, saya sedang bermeditasi di rumah ketika bayangan hitam yang tidak terduga melintas di dekat jendela saya. Karena rasa ingin tahu, saya mengikutinya dan menyaksikan pertentangan antara Chen Fan dan Elder Li. Elder Li nampaknya sedang memberi nasihat kepada Chen Fan untuk tidak tersesat, tetapi Chen Fan tetap keras kepala. Situasinya semakin memanas. Saat Tang Wan berbicara, dia melirik dengan hati-hati pada Yang Feng dan yang lainnya. Lanjutkan, kesedihan di wajah Yang Feng dan yang lainnya semakin mendalam. Elder Li tidak tahan dengan hinaan Chen Fan dan mengeluarkan pedangnya dengan marah. Tidak disangka-sangka, Chen Fan memiliki rencana licik dan bahkan mendapatkan bantuan. Orang yang membantunya berpakaian hitam, dan saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Selama pertarungan, Chen Fan memutuskan pergelangan tangan Elder Li dengan pedangnya. Merasakan bahaya, Elder Li melarikan diri ke dalam hutan. Chen Fan mengejarnya, tetapi orang berpakaian hitam menghentikan muridnya. Ketakutan, murid itu berlari ke gunung. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, jelas Tang Wan. Orang berpakaian hitam pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk memutuskan tangan Elder Li. Level kultivasinya tidak boleh diremehkan jika dia berniat mengejar dan membunuhmu. Apakah kamu bisa melarikan diri? Yang Feng menatap Tang Wan dengan mata tajam. Kemampuan akting Tang Wan sangat baik karena wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan, dan dia berkata, "Saya telah berlatih di Liu Yunbu, dan dengan hutan yang lebat di gunung, saya menggunakan medan untuk keuntungan saya dan dengan sempitnya lolos dari bencana, tetapi..." Tang Wan berhenti, suaranya terputus. "Tapi apa?" Elder Lin menuntut dengan suara dalam. Namun, gaya orang berpakaian hitam tersebut menyerupai anggota sekte iblis. Boom! Elder Lin memukul pohon di dekatnya dengan telapak tangannya, menyebabkan suara retak keras saat energi sejatinya menembus batang pohon. "Bekerja sama dengan sekte iblis, membunuh guru dan leluhur kita. Dia pantas mati." Tidak heran anak ini begitu percaya diri dan pergi dari puncak pedang berat sendirian. Dia pasti merupakan pengkhianat yang ditanam oleh sekte iblis. Elder Lin tertawa dengan marah. "Puncak Master Yang Feng, tolong buat keputusan mengenai Elder Li," kata orang tua lainnya dengan marah, berbalik kepada Yang Feng untuk mendapatkan petunjuk. Kecurigaan muncul di mata Yang Feng saat dia melihat Tang Wan. Akhirnya, dia menganggukkan kepala dan berkata, "Berdasarkan apa yang saya ketahui, Chen Fan tumbuh di kota Ep. Dia dibawa ke puncak pedang berat oleh Elder Li. Saya ingin mendengar penjelasannya." "Puncak Master Yang, jelas ini adalah pekerjaan anak kecil itu, Chen Fan," seru Elder Lin dengan penuh semangat. "Elder Lin, bawa dia ke gunung terlebih dahulu," nada suara Yang Feng menjadi serius. "Iya." Elder Lin setuju dengan enggan. Yang Feng menganggukkan kepala, lalu melihat murid-murid lain dari puncak pedang Ep dan berkata, "Semua murid, ikuti perintah dan bawa mayat Elder Li kembali ke puncak pedang Ep." Setelah memberikan perintah, Yang Feng berbalik, mengeluarkan pedang panjangnya, dan dengan satu lompatan, melayang ke langit seperti bintang jatuh, menuju puncak pedang berat. Elder Lin dan yang lainnya memandang dengan iri saat Yang Feng terbang dengan pedangnya. Kultivator pedang, begitu mereka mencapai tahap pembangunan dasar, dapat terbang dengan pedang mereka, sementara kultivator tahu dapat terbang dengan bantuan senjata spiritual. Sayangnya, mereka terjebak pada tingkat ke-9 latihan Qi selama bertahun-tahun, tanpa kesempatan untuk masuk ke periode pembangunan dasar. 2 jam telah berlalu sejak insiden terjadi. Di puncak Gunung Ep, Master Yang diberi informasi tentang bukti konklusif yang mengelilingi masalah ini. "Master Yang, bukti untuk masalah ini sudah konklusif. Chen Fan bersekongkol dengan sekte iblis untuk membunuh Master dan memusnahkan nenek moyang, dan sekarang dia dan Chen Jingjing sudah melarikan diri jauh," laporan salah satu sesepuh. Sesepuh lainnya ikut bicara, ada yang melihat bahwa saudara mereka dan putri keluarga Zhang masuk ke lembah Raja Iblis bersama-sama. Setelah mendengar ini, kerut muncul di wajah Yang Feng.
Ada sesuatu yang aneh, katanya. Master Yang, saya pikir sesepuh Lin benar. Chen Fan jelas-jelas melarikan diri karena takut kejahatan. Suara datang dari luar pintu, menarik perhatian semua orang. Pemimpin muda, mata sesepuh Lin berbinar-binar dengan sukacita. Pemimpin muda memasuki ruang pertemuan, hanya didampingi oleh salah satu dari dua pembangun pondasi yang mengikutinya. Master Yang, saya pikir lebih baik mengirim seseorang untuk bertugas di pintu masuk lembah Yaoang. Ketika Chen Fan dan Chen Jingjing keluar, mereka akan ditangkap dengan sekejap. Jika Chen Fan melawan, mereka akan dibunuh di tempat. Bagaimanapun, orang ini telah menyakiti Cheng Xianzong dan tidak akan hidup lama. Adapun Chen Jingjing dan Sang Rumeng, saya ingin menangkap mereka hidup-hidup, saran sang pemimpin muda, memicingkan matanya. Pemimpin muda, masalah ini. Yang Feng ragu. Master Yang, ini adalah tanda dari ayah saya. Sekarang, saya ingin mengambil alih puncak pedang berat. Sang pemimpin muda menyatakan, mengeluarkan tanda besi hitam dari sakunya dan berbicara dengan tegas. Yang Feng dan yang lainnya terkejut melihat tanda tersebut dan segera membungkuk dengan hormat. Pemimpin muda, saya akan menindaklanjuti masalah ini, tetapi menghadapi keluarga Zhang mungkin akan menimbulkan beberapa tantangan, kata Yang Feng serius. Dia hanya seorang murid, dan tidak ada alasan untuk menyakiti pemimpin sekte muda karena dia. Keluarga Zhang. Alis sang pemimpin muda berkerut. Kepala keluarga Zhang adalah seorang pengembang yang tangguh dalam periode pondasi. Saya khawatir menangkap Zhang Rumeng dapat menimbulkan komplikasi, jelas Yang Feng. Masalah? Yang paling tidak takut saya adalah masalah, jawab pemimpin sekte muda dengan percaya diri. Sejumput kepicikan muncul di matanya saat dia memikirkan Chen Jingjing dan Sang Rumeng. Pik Master Yang, saya harap Anda bisa menangani masalah ini dengan baik. Dengan kata-kata terakhir itu, pemimpin muda berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Diikuti oleh wanita tua yang diam. Setelah mereka berjarak aman dari ruang konferensi, wanita tua itu akhirnya angkat bicara. Pemimpin sekte muda, Anda telah mengirim Yang Lao untuk menyelidiki kepala sekte roh surgawi sendirian. Jika dia terbongkar, itu bisa berbahaya. Kamu, sesepuh Yin dan Yang, sudah berada di sisiku selama bertahun-tahun. Mengapa aku akan mengirimmu ke kematian? Jangan khawatir, Yin Lao. Aku memberikan talisman pelarian asap pada Yang Lao, dan dia akan kembali segera. Pemimpin muda itu meyakinkannya dengan senyuman ringan. Wajah wanita tua itu berseri-seri mendengar kata-katanya. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, terima kasih, pemimpin sekte muda. Di sebuah sudut terpencil di lembah Raja Iblis, terdapat dua individu muda yang bernama Chen Jingjing dan Sang Rumeng yang telah berhasil menyempurnakan pil pencuci sumsum yang sangat dicari-cari. Proses tersebut meninggalkan bau tajam yang melekat pada tubuh mereka, mendorong mereka untuk segera menuju sungai di belakang gunung untuk membersihkan diri. Saat mereka mendekati sungai, rasa malu mewarnai pipi mereka, wajah mereka merah karena campuran antara kegembiraan dan gugup. Mereka dengan cepat melepas pakaian mereka dan merendam diri dalam air yang dingin dan mengalir, bersemangat untuk menghilangkan bau yang masih melekat pada tubuh mereka. Sementara itu, dari kejauhan, makhluk lain dengan hati-hati mengamati Chen Jingjing dan Sang Rumeng. Merasakan kekuatan yang luar biasa memancar dari mereka. Mereka tahu betul untuk tidak mendekati keduanya, karena nasib mereka akan segera tertutup dalam sekejap. Setelah terasa seperti berabad-abad, Chen Jingjing dan Sang Rumeng muncul dari sungai, kini mengenakan pakaian hijau segar. Pipi Sang Rumeng masih memancarkan kemerahan, sambil memandang Chen Fan dengan malu, rekan mereka. Tak terpengaruh oleh kecanggungan yang masih ada, Chen Fan dengan santai menyebarkan 10 batu roh yang berharga ke ruang terbuka. Menyusunnya dalam formasi tertentu. Cahaya yang gemerlapan melindungi ketiganya, membentuk penghalang pelindung. Dalam sekejap, seberkas cahaya terang menembus formasi tersebut, menciptakan pusaran tak terlihat yang muncul di atas kepala mereka. Perlahan, pusaran mulai berputar, memberikan gaya yang kuat yang memaksa menyerap aura sekitar dalam radius beberapa mil. Udara yang dulu tenang terkoyak, bergabung menjadi energi yang luas dan tak terbatas seperti jurang, memenuhi atmosfer dengan kehadiran yang luar biasa. Seluruh formasi udara yang ada hancur, misinya telah selesai.